Di situ ada rame-rame nih. Itu ada yang katanya ketabrakan tetangga gitu. Oh, tabraknya siapa ya? Di sana. Masa lo kenal sih? Siapa sih? Ini sini nyari sini gitu loh. Oh iya. Dikasih unjuk dia. Tubuh jatuh tuh dari gombel itu dalam pengumpetan wadah saya diumpetin di ketiaknya. Itu kan gombel mah emang gede, katanya gede gitu. Itu sesuai sama penglihatan saya yang saya pincang itu, saya lihat. Halo guys, balik lagi bareng gue FD dan seperti biasa pada video kali ini gue udah bersama seorang narasumber yang akan membagikan kisah mistisnya kepada kita semua. Dan narasumber gue kali ini akan menceritakan tentang pengalaman hidupnya yang dimana adik dari beliau diculik oleh sosok Wewe Gombel. Penasaran sama detail lengkapnya? Langsung aja kita kenalan dulu sama narasumber di sebelah gue ini. Halo Bang Anwar, Halo, kabar gimana Bang? baik. Baik Bang ya? Sehat. Kesibukan lagi apa aja nih Bang? Ya begini-gini aja deh. Gini-gini aja. Iya. Pokoknya lagi disibuk-sibukin sampai Sibuk sibuk aja ya dah, Bang. selalu sibuk. Oke Bang Anwar, makasih banyak ya udah mau datang ke Penatua Oke, ya. sama-sama. Oke Bang Anwar, tadi kan kita udah sempat ngobrol di depan Iya, iya. tentang cerita yang bakal abang bawain di sini. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke ceritanya nih Bang, saya mau nanya nih Bang. Kejadian adanya abang ini kan terjadi pada tahun 1987. Nah, adik abang ini bener Bang kelahirannya pada hari Kamis Kliwon. Betul. Betul ya Bang. Betul. Soalnya cerita ini relate Bang nih sama cerita dari si Buto Singkolo. Nah, yang dimana di hari-hari tertentu atau 4 hari tertentu, kita sebutin aja ya Bang ya harinya. Betul. Ya. Itu di Kamis Kliwon, Selasa Pon, Minggu Legi sama Rabu Pahing. Itu tanggal lahir yang dimana orang tersebut bakal diteror habis-habisan sama si Buto Singkolo ini Bang. Nah, abang tahu nggak sih Buto Singkolo itu apa? Kurang tahu itu. Kurang tahu Bang ya. Iya. Nah, biar kita nanti sama-sama tahu, filmnya bakal tayang di tahun depan nih Bang. Oh gitu. Film dari Buto Singkolo, yang dimana kita juga bakal dapat banyak informasi tentang Buto Singkolo ini. Betul. Oke, buat teman-teman di rumah nih yang penasaran sama motif dari Sengkolo dan apa tujuan dari Sengkolo ini, rasa penasaran kalian bakal terjawab di tahun 2024 nanti, karena film Sengkolo atau film horor Sengkolo bakal ditayangin di bioskop-bioskop kesayangan kalian. Ditunggu terus nih untuk tanggal peluncuran dari film Sengkolo ini. Nanti kalau udah tayang kita nonton bareng ya Bang ya. Oke, siap. Siap, Yang ya. penting gratis. Gratis, pasti nanti kita bayarin. Iya, siap. Oke Bang, kita balik ke cerita yang dimana adik abang diculik sama sosok Wewe Gombel ya Bang. Oke. Nah, itu juga tadi kita sempat ngebahas. Jadi di tahun itu tuh bukan cuman adenya abang yang diculik oleh Wewe Gombel tersebut ya. Betul. Jadi ada beberapa warga yang memang udah diculik juga sebelumnya. Betul. Wah, jujur nih, gue penasaran banget sih Bang ya sama cerita lengkapnya ya. Tapi Iya. ditahan dulu ya. Oke. Oke, sebelum masuk ke ceritanya, lagi-lagi gue mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih buat kalian semua yang telah mensupport kami sampai detik ini. Semoga dilancarkan rezekinya dan dilancarkan juga segala urusan kalian. Dan buat kalian yang baru mengunjungi channel ini, jangan ragu untuk langsung subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya agar kami makin semangat menghadirkan konten-konten horor lainnya di tengah kesibukan kalian. Gua rasa cukup, nggak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Oke Bang Anwar, bisa diceritain nggak seperti apa pengalaman mistisnya? Iya, kalau masalah cerita pengalaman mistis, Iya. itu cukup lama ya. Pada tahun 1978 ya. 78. Iya, ini cerita sebetulnya sejarah hidup saya sendiri gitu ya. Pengalaman hidup Iya, ya. pengalaman hidup gitu. Jadi saya punya pengalaman di sini tentang ini enggak tentang sejarah hidup saya sendiri nih, keluarga gitu kan. Saya punya 4 keluarga, 4 saudara gitu. Iya. 4 saudara, si A si B nya saya nggak sebut nama-namanya deh.
gitu. Terus saya di sini punya 4 saudara. Yang satu tuh yang pembontot tuh, yang bontot. Iya. Di sini kita bercerita tentang diculik gombel ya kan. Oh, si Bontot diculik wewe gombel. Iya, di situ. Ini cerita punya cerita, saya langsung aja nih Bang ya. Iya. Saya langsung aja. Cerita punya cerita, pada waktu itu sekolah nih, saya pulang sekolah gitu ya, masih bocah-bocah dah gitu ya. Sekolah, pas pulang sekolah kan ya zaman dulu kan, zaman dulu udah wah pengennya makan aja udah pulang sekolah, gue madang nih, mereka tuh gitu. Iya. Madang juga, abang saya, mampus saya tuh pada makan ceritanya. Pada makan, nggak ingat tuh masih kecil. Tuh lauk nih, habisin biar waktunya masih kecil itu. Biar dia mau makan, ngambek ceritanya, nggak ada lauk gitu. Lauknya kehabisan, udah pas lauk kehabisan, nasi tetap sendok sama dia, tapi nggak dimakan. Ditinggal itu Bang, ditinggal nasinya. Tinggal entah kemana kita nggak tahu kan, dia kabur kemana atau kemana gitu main ya. Begitu pintas ini waktu udah gitu ya, singkat waktu, orang tua nanya, lalu pada enak-enakan Mbak di rumah kita ini kayak gitu ya. Kayak saya ngomong begini ya, istilahnya kita Betawi ya kan, kalau lu gue aja dah gitu, lu enak-enakan aja lu, adek lu mana lo pikirin gitu. Nah iya ya, adek lu mana lu cari-cari ya kan, pada sadar tuh, pada sadar. Pas gitu orang tua nih nyuruh nyari gitu. Saya ya udah mak, kita cari dah gitu kan, cari tuh ceritanya. Cari dalam pencarian tuh, ya cari-cari, ada kita berapa menit gitu ya, tetangga sonsi nanya, gak ketemu ya kan. Itu jamnya sekitar jam berapa ya, jam 3-an gitu ya, masih sore ya Pak? Iya jam 3-an. Ini yang pas disuruh nyari, saya nyari gitu jam 3-an. Setelah mentok-mentok balik lagi kan, saya pulang ke rumah orang tua. Mak, agak ada si Ani, adik saya gitu ya, si Bontot itu. Pokoknya lu cari dah, ada lu biar ketemu gitu. Cari-cari, akhirnya tuh orang tua juga punya inisiatif ya kan, dia nyari ke rumah RT-nya, kenapa kok gini, tanya. Memang itu kan pada waktu itu emang lagi sedang gembornya musimnya, anak-anak pada hilang diumpetin gombel itu. Jadi kemungkinan besar kata RT, kemungkinan besar nih dia dibawa juga. Nah dibawa itu juga gitu kan. Akhirnya orang nggak pada percaya nih, begitu dikumpulin tuh warga sama RT. Ya udah, ayo kita ikut nyari gitu kan, cari. Setelah itu jam 5 tuh, jam 5 belum sampai maghrib tuh belum. Pencarian datang lagi gitu, wah belum ketemu nih kata RT ya kan. Gimana nih? Yaudah kalau gitu kita ntar nih kira-kira habis ada sholat nih maghrib gitu kan, sholat maghrib kita lanjutin pencarian gitu kan. Udah lanjutin pencarian habis maghrib singkatnya ya. Pas cari pencarian, ada yang ke sono, ada yang ke sini nyari, mencari ya. Begitu kata RT, jangan lupa lu bawa ini alat kata gitu. Alat apa tuh? Alat tabu-tabuan. Model kan alat dapur ya. Iya, model gitu, tampang, tong gitu. Ya, saya tanya, Pak RT ini gunanya buat apa? Kita udah tahu kan. Tanya, lu mah masih bocah katanya, ini alat-alat zaman dulu nih, tua zaman dulu katanya. Kalau keumpetan diambil gombel itu harus kayak gini pancingannya supaya dia mau ngeluarin keluar dari sembunyian dia, ada lu bisa keluar gitu. Dan akhirnya gitu Pak RT ya. Ya udah, yang banyak cerita lo cari gitu kan. Akhirnya kita nyari tuh jalan pencarian, cari. Akhirnya pas saya ngikut jalan pencarian tuh, teman saya nih yang si Iwas itu ngomong gini, wah jangan-jangan di belakang sono rumah Bang Jayadi gitu kan, yang orang pendatang itu. Itu kayaknya serem tuh, ada pohon ini nih gitu.
Akhirnya cerita punya cerita, ya nggak ada salahnya sih kita pikir ya kan. Coba ya. Iya, kita coba yuk, kita cari tuh rame-rame. Dokter cari ke situ, dalam pencarian di Bulakan itu emang serem itu, ada satu pohon tuh serem kayak pohon mangga gitu, rimbun pohonnya. Akhirnya pas kita balik, kalau kita berempat aja nih kurang meyakinkan gitu kan, Takut lah dia ya. masih takut gitu. Akhirnya ketemu tuh rombongan PRT, dong gitu kan, tabuan. PRT, saya punya curiga nih kayaknya di pohon ini gitu. Padahal itu pas terjadinya dia diumpetin nama kolong itu, Oh iya. Gondoruo itu, bukan Gondoruo apa? Gombel. Ya, Gombel. Gombel. Itu di pohon singkong. Pohon singkong. Iya, kenanya. Di pohon singkong tuh dia ngumpetnya, yang namanya masih bocah ya kan. Adik saya nih yang bontot. Dia ngumpetnya sih dekem aja di pohon singkong kan, waktu itu pohon singkong ya kan, umuran pohon singkong kan 6 bulan paling ini ya kan. Itu udah dicabut. Ini baru 3 bulan udah sedang gede-gede juga sih. Ngumpet tuh ya di sap-sapan pohon singkong, dia ngumpet di situ. Ternyata pas habis maghrib itu dia merasa enak katanya, anget. Ya mungkin itu lagi diayam-ayamin sama wewe Gombel itu. Diayam-ayamin. Ternyata kan dibawa tuh dia. Dibawa wewe Gombel. Nah, pas Baba tadi, pas abang ngomong yang ke pohon mangga itu, jadi ke sana. Ya itu jadi dalam pencarian saya tuh, akhirnya saya celidikin, fokusnya ke situ memang arahnya. Saya fokus ke situ, RT juga punya feeling dia ke situ. RT emang di sini nih katanya, anak si Ano juga di sini nih terjadinya begitu. Itu kita punya proses dalam pencarian di Bulakan itu kan, nggak langsung kita ketemu situ, ada uangan. Itu dikelilingin pagar kan, pagar kawat. Kita nggak sembarangan kan, yang punya orang kan. Mesti Permisi izin dulu ya. Hanya sama PRT. Dia ntar gue bilangin dah, ini mah wewenang gua, dan gitu ngomong RT situ kan. Bilangin tuh Pak, ini pengasman namanya. Ya udah lu cari, gitu. Ini gue kasih kuncinya. Pada masuk tuh ke Bulakan itu. Dan masuk. Dalam pencarian itu di Bulakan itu kan ada uangan tuh, kayak zaman dulu mah di sawah tuh kali-kalian kecil gitu. Iya. Irigasinya gitu. Iya, buat pengairan sawah. Iya. Nyari ke situ pada pada Nyebur lah ya. Jebur gitu. Jebur. Ya, abang ipar saya kan sempet nyari juga nih. Nyari dalam pencarian itu. Sempet dalam pencarian itu abang ipar saya kena ular. Iya, ada ular air lah gitu kan. Dicatut mata kakinya, cuman dia super ngelak gitu, dia ngelak, terus bentak tuh nggak kena tuh, diambil tuh sama PRT, terus ditangkap ularnya itu. Kalau ditangkap dibuang, ya kan udah, wah ini mah gue punya perasaan nih katanya, jangan jangan ular sembarangan tuh gitu, jadian gitu. Lu dalam pencarian nih pada ngomong gini. Gitu akhirnya kita fokusnya tetap di pohon itu, pohon yang mangga itu. Iya, di pohon mangga itu. Akhirnya teman-teman fokusnya ke situ, nyebrang dah tuh ceritanya. Dalam perjalanan itu kan jaraknya agak lama juga dari pohon mangga itu ke kebun, nyebrangin sungai susukan dulu kan, kali-kalian kecil, saya nyebrang. Akhirnya saya dipanggil, ada aba-aba dari rumah nih gitu, bang ada bang Noor enggak gitu kan. Oh iya War, kata abang ipar saya, tuh lu tungguin ponakan lu dulu dah di rumah, biarin ini mah gua sama RT sebagian pada nyari gitu, lu nungguin ponakan lu kan. Ponakan saya kan, abang saya tuh bang ipar punya anak kecil orok gitu, jadi kan kalau ditinggal semua ini rumah sendiri. Iya tuh anak orok takutnya malah jadi korban gitu selanjutnya gitu. Akhirnya saya permisi tuh sama PRT, ya udah kita bagi dua aja, saya mau nungguin ponakan saya dulu ya. Si orok ya udah tungguin, saya balik tuh. Nah pintas
dalam pencarian si Wewe Gombel ini, pencarian adik saya potong aja nih bang, potong dengan biar pemirsa tahu nih perjalanan saya. Terus saya pulang nih, saya juga ditemenin sama teman saya nih satu yang dari rumah gitu, ngiringin saya gitu. Sampai saya pulang, di situ ada rame-rame nih, itu ada yang katanya ketabrakan tetangga gitu. Oh, tabraknya siapa ya? Misalnya, masa lu kenal sih? Siapa sih yang di sini, di sini gitu. Oh iya, sempat saya ngelayat juga tuh, meninggal. Iya, kan kecelakaan tuh dianya meninggal. Kita sempat ngelayat juga sebentar, nggak lama. Ya ramah tetangga kan. Terus dia juga tegur sapa sama saya, lu gimana dia, lu udah ketemu? Belum bang, itu RT pada nyari itu semua ke situ. Ternyata RT mau kemari, kata yang orang nyari itu. Iya, soalnya di sini ada kejadian gini-gini, ya udah dikabarin sama RT gitu kan. Itu lama-lama saya bilang, saya sempat ngobrol dulu sebentar gitu kan sama yang penyuruh. Po, ini saya nggak lama po ya, saya permisi pamitan gitu kan, soalnya saya juga lagi oh iya gue tahu, gue paham ya, gue juga minta maaf sama lu, gue nggak bisa mencari adek lu, bantuin gitu. Jadi nggak apa-apa po juga lagi dapat musibah ya kan. Udah lanjut nih, saya jalan nih sampai ke rumah. Itu suara ponakan saya nih yang ngorok, wah bunyi begitu kan ya. Nangis lah ya. Dia nangis, minta nyusul minta apa kan, nggak tahu ya kan. Yang ibunya ngikut nyari juga, iya di belakang rumah, ditinggal kan dia tapi nggak jauh di belakang rumah gitu. Pada waktu itu kan zaman dulu mah rumahnya bukan pakai tembok kayak begini bang, bilik ya ini masih bilik pagar gitu kan. Masih orang ngintip juga masih bisa gitu kan. Iya gitu ya. Akhirnya saya masuk ke dalam, assalamualaikum. Nah udah lu langsung ngikut nyari ada gitu kan. Lu nungguin ponakan lu aja ya. Saya tugasnya nungguin ponakan nih ceritanya. Terus yang teman saya, udah Din, lu kalau mau ikut nyari atau lu mau mana? Gue mau ke situ, tempat yang layat itu kesian luar katanya. Soalnya nggak ada yang ini kan, yang nyari Wewe Gombel tuh ada lu pada banyak ada gitu. Oh yaudah lah nggak apa-apa ya Din, makasih ya. Udah nyari tuh dia ke situ, ke layat, ke tempat orang kejadian itu, tetangga. Nah saya nungguin si bocahnya, bayi. Saya nungguin, saya kipas-kipasin gitu ya. Tunggu, suara tabuan itu tuh kencang tuh ya. Iya, masih bising nih. Tunggu. Wah, ini nyari, ya saya pikir nyari adik saya nih yang Wewe Gombel itu kan. Wah, langsung katanya ponono angker pada gitu. Jadi juga sempat serem juga nih di dalam nih. Karena cuma abang doang sama anak akhirnya. Itu tiba-tiba nih anak orok, entah kenapa kita juga kan nggak tahu, ya kan. Nek, datang kan nenek. Ini bocah ngapa sih ketawa-ketawa sendiri gitu kan, anak orok. Gini gitu, ya mesem sendiri, ketawa sendiri. Kayak ada yang ngajak main. Iya. Kata emaknya kan datang nih. Biasa anak kecil mah begitu, suka ada yang nginiin. Ini udah biasa apaan lu katanya. Ini gue punya perasaan nih kalau bocah begini nih, matanya lain soalnya, tinggal putihnya doang gitu kan. Menelik ini gitu dikasih susu ngeliat-ngeliat gitu kan. Udah kita punya cerita, datang tuh lama-lama dulu semua kumpul. Paling warga udah pada ngumpul kan dalam pencarian Wewe Gombel itu. Pada kumpul balik ke rumah saya tuh ya, sedangkan posisi saya lagi di kamar ya, nungguin si Orok gitu kan. Punya cerita si Orok ini disembuh, ditangani sama nenek ya, orang zaman dulu bisa ya, ludahnya aja manjur ya kan. juga pajur udah neng katanya, udah ini emang udah dalam pencarian tuh. Datang tuh RT ya kan, RT rombongan tuh warga setempat yang pada nyari adik saya nih gitu. Assalamualaikum, gimana kalian? Ya dapat sih kagak, cuman ada planning nih, masih di sono nih, ntar kita cari lagi. Pada ciri banyak kita. Ya udah mah gitu, baba aki-aki suruh udah matang ada ya. Jauhin banget tuh, baru kita bilang rebus singkong.
Iya, udah mateng gitu. Lihat keluarin lah. Ini orang pada capek nyari ini kan gitu kan. Oh berarti pada balik ke rumah pada istirahat dulu. Iya, istirahat kan zaman dulu mah. Rumah tuh ada balai. Di Hmm. depannya tuh balai pelupuh, zaman dulu pelupuh gitu. Pada duduk cerita. Dalam pencarian tuh dia cerita dalam pencarian Gombel itu. Kita, nah gitu. Saya keluar. Pas saya keluar dari ruangan anak orok itu, saya keluar, bos, saya ngeliat, jelas terbang dia tuh, Gombelnya terbang, bos, sekilas doang, nggak pakai pakaian, nggak pakai apa, rambut panjang, tatonya gede, Itu telanjang. tatonya gede, ya muka sih nggak, ini ya udah nggak, kita nggak bisa gambarin dah, kayak gimana bentuknya makhluk halus ya kan. Oh saya pingsan kan, nah bang, oh pada kikuk tuh, pada panik. RT itu digotong di balai tuh, di balai rumah saya ada tuh, disingkirin tuh singkong rebus kalau macam singkirin, udah dipretin air, gitu. Bangunkan tuh saya sadar sejenak, sadar, ya lu sadar, lu inget-inget, lu ngeliat apa tadi, gitu kan, ini kata bang ipar saya, itu bang, saya ngeliat hantu, ngeliat setan gitu ya, pokoknya kayak jenis perempuan tapi gede bang, gede sekelebatan tuh buat terbang gitu kan, rambut panjang gitu, pokoknya berat gitu yang bawa badannya, makanya saya nggak bisa ngomong, gagap gitu kan, langsung pingsan di situ, dalam keadaan pingsan. Dibangun, disadarin gitu kan, begitu pas saya lagi warga nih pada dengerin cerita saya, debuk suara begitu bang, apa tuh, di depan itu orang pendatang tuh, Pak Jayadi namanya, saya sebut aja nih Pak Jayadi, itu dari Roblong orangnya bang. Ya terus itu Pak Jayadi kan dikasih unjuknya dia lagi sendiri bang, nggak rame-rame, dia emang nggak ikut dalam pencarian waktu itu, Dia di rumah. sendiri ya, di rumah, di belakang rumah dia lagi nyantai aja nikmatin rokok gitu kan, nggak taunya itu dia yang dikasih unjuk, jebret jatuh bang. Buak, begitu jatuh ditekam kan, ditomprok gitu, ditomprok itu bukan berwujud wewe gombel, bukan, Apa tuh bang? jadi berwujud adik saya gitu bang, jebret berwujud adik saya, dikasih unjuk dia, tubuh jatuh tuh dari wewe gombel itu, dalam pengumpetan tuh adik saya diumpetin di ketiaknya itu kan, wewe gombel mah emang gede, katanya gede gitu, itu sesuai sama penglihatan saya yang saya pingsan itu, saya lihat. Oh jadi pas abang pingsan itu yang abang lihat wewe gombel. Iya, udah gitu nyambung ceritanya itu sebetulnya dia mau ngambil si anak orok, mau dibawa, Jadi gitu. ada target lagi Ada sebenarnya. target, coba nenek-nenek itu yang di dalam kamar kan tahu gitu. Ini kan benar ucapan nenek-nenek. Ini dia mau ada yang ini martalus, nggak taunya kayak gombel, yang ini mau dilepas, yang ini mau dibawa. Iya, ini empuk soalnya, anak orok soalnya gitu. Target dia sebetulnya itu, gitu. Karena udah keambil ini adik saya ya kan. Akhirnya si Pak Jayadi itu, saya singkatnya, Pak Jayadi udah nangkep, adik saya udah ketemu tuh, diambil, ditomprok. Emang harusnya begitu sejarahnya, jatuh debuk, dia ambil sama dia juga ada pengalaman. Gitu diambil sama dia, tanya, bro, diem tuh bocah bengong aja, pas dia tuh bocah bengong ya kan, adik saya nih bengong, ditepuk-tepuk pipinya kan cewek, tepuk-tepuk, neng, gitu, langsung tuh warga, pada datang tuh, gitu kan, banyak dah pertanyaan, ngapa neng, terus ada yang pada ngomong begini begitulah, gitu yang ngalor ngidul gitu. Yaudah biarin, biar dia tenang dulu gitu kan. Cerita punya cerita, ini di sono regak lagi, di apa yang tetangga itu, yang kejadian tabrakan itu. Iya. Itu potong singkatnya, orang rame di sini di tempat Pak Jayadi itu, penemuan adik saya. Dan ada satu informasi tuh, orang rame lagi yang tetangga yang saya nyelayat itu. Iya kan, dia kecelakaan itu katanya nungguin apa tuh, saya ceritain yang itu dulu dah tuh, yang apa,
yang melayat itu ya kan. Yang ini kan udah ketahuan adik saya Udah ketemu. udah ketemu, tinggal pertanyaan doang kan. Kita punya cerita yang melayat itu memang apa katanya bergerak gitu. Apanya, Pak? Mayitnya. Jadi dia tuh si korban itu kan tabrak lari. Masih di dalam keadaan dikurubin, belum dipocongin belum dipocongin karena dia belum dipocongin itu masih nunggu kerabatnya yang belum pada hadir. Iya, diinepin lah gitu tuh mayit gitu. Jadi memang kecelakaan itu kan tabrak lari, nggak bertanggung jawab tuh orang itu, pecahkan kepalanya, amburadul lah gitu ya. Udah ini reaktor tuh ibunya katanya pingsan juga di situ, diamanin tuh sama warga juga gitu, yang pada ngelayat di situ, ditenangin, sabarin, biasa dah basa-basi menenangkan si korban lagi kan, berduka. pihak berduka kayak gitu. Pulang dah tuh ceritanya yang pada ngeliat, ngabarin lagi, lari kan ke fokus kita yang ke Wewe Gombel itu, ke Ade. Udah tenang tuh, udah bisa minum, udah bisa makan. Padahal tetap warga mah tetap pada ngumpul gitu, pengen tahu kejadiannya gitu, tetap Wewe Gombel kayak gimana gitu. Pas diceritain, adik saya ditanya-tanya gitu, dia sempet tuh sama satu warga gitu ya, saya nggak sebut namanya ya kan. Neng, lu sempet dikasih makan ini nggak Neng, katanya. Luluwe gitu, terus sama belatung, sama ini itu ditunjukin katanya. Udah dikasih unjuk? Iya, tunjukin, tapi dia belum makan. Sempet keusik sama tabu-tabuan itu gitu, tabu-tabuan tampah sama kentung-kentungan gitu. Memang itu dulu saya nanya sama warga setempat, orang tua gitu, apa maksudnya nih kentong-kentongan gini, tujuan buat apa, diceritain, ntar gue udah tahu. Nah ini jadi itu alat-alat itu buat musik keberadaan si Wewe Gombel itu. Iya, jadi dia merasa nggak tenang ya, jadi dia terbang-terbangan kemana, ke pohon yang serem lagi. Ya itu akhirnya nyambung ke anak orok, ke yang ponakan saya yang saya tungguin itu, sebetulnya mau diambil, ini mau dilepas kayak gitu. Misterinya sampai dia dalam pencarian itu, teman saya sempet apa namanya, dikasih penglihatan juga, digoda-goda juga gitu. Cuman begitu udah orang udah pada rame nih, baru dia cerita gitu, dia berani cerita baru gitu. baru cerita, iya baru berani. Katanya, bang, saya dalam pencarian adik kamu tuh gitu, adik lu gitu kan ceritanya, dikasih unjuk bang, begini tuh saya begitu gitu, serem dah yang abang tuh pingsan, abang cerita tuh bener sama. Bang sama itu, ngapa lu nggak ngomong lu dari tadi, saya gitu cepat. Ya saya nggak takut bang, saya nggak berani gitu dia ceritanya. Udah cerita, akhirnya apa RT ini, ya udah kan adek lu udah ketemu, sekarang rame-rame nih kita nginin adek lu dah gitu, kita ke sono nong, layat yang meninggal itu. Iya, cara main biar dia pada gembira hatinya gitu. Yang di rumah duka tuh yang kita ngelayat itu ya udah tenang kan, PRT tenangin warganya semua udah tenang. Kita kembali lagi ke adik saya yang kesembuhannya, yang baru Wewe Gombel yang baru pulih ya kan. Datang dah tuh ceritanya kita 8 orang, nggak begitu banyak, datang ke rumah. Pertanyaan, Neng sehat? Ketawa-ketawa tuh ya kan adik saya gitu ya. Ini warga ini mau tahu sebetulnya, mau nanya-nanya cerita lengkapnya kayak gimana. Iya, itu untung Neng, katanya, kata warga. Nenek-nenek pada ngomong, lu belum dikasih makan gituan, lu yang biasanya mah dikasih makan gitu pada gagu, kata gitu. Udah-udahannya katanya pada gagu, nggak bisa ngomong katanya gitu. Lu mah nih normal gitu, cuman tuh lu di dalam diumpetin itu di tete itu gimana rasanya? Ya lu ngeliat orang pada nyari nggak? Tanya gitu kan.
ini nek sebetulnya saya ngeliat orang-orang pada nyari, abang saya pada nyari, saya tahu, cuman saya tuh nggak dikasih denger atau apaan gitu doang. Jadi yang Ya, dia lihat tuh orang kayak lagi jalan-jalan iya, rame doang gitu gitu. doang bang, gitu. Cuman kupingnya udah ditutupin ya. ketutup ya, ketutupan, tetenya gede, katanya Iya. dia, katanya. Lu sempat dikasih makan gini ya? Ya itu ya, saya bilang dikasih makan saya nggak mau, kasih makan ini nggak mau, ya kan? Yang nggak ada kayak pala jengking itu, suruh makan katanya. Ini enak-enak. Itu dalam penglihatannya kue bolong. Kue. Iya, penglihatannya kayak kue bolong gitu. Kayak apa sih, kue janda berias begitu kan modelnya. Emang kayaknya enak, kata kata adik saya, tapi adik saya nggak mau. Emang dia ngambek kan waktu itu, dia nggak mau, tetap aja katanya. Itu dia umpetin. Ini apa, kupingnya nggak dengar, mata ngeliat, mata emang ngeliat orang nyari gitu, dia kupingnya nggak dengar. Kalau si mungkin nenek-nenek gombel mah itu dengar, makanya dia pusing Ya makanya dia gitu. terbang-terbang. Iya, terbang-terbang, pindah ke sana, pindah ke sini gitu. Nah gitu udah, pulanglah tuh salah satu warga ya kan ke rumahnya, datang lagi berdatangan tuh nanya, Neng gimana Neng lu, itu ngapa lu pada sama saudara pada begitu, begitu kan biasa. Habis katanya Neng ngomong ini, nggak ditinggalin makan lauk, ya lagi abangnya pada mau mampus katanya gitu. Kagak disisain Iya, adanya. kagak disisain. Bisa nyautin dari belakang, ya habis kan, nggak ketahuan, kirain udah segitu aja buat kita bertiga gitu. Udah ditanya, nggak taunya dia belum makan, biasanya kan dia paling dulu gitu nyaut Jadi itu. makannya duluan. Itu gitu ya, mas saya tuh nyaut, jangan lain kali mak, katanya lu jangan pada begitu, mikirin yang kecil juga mikirin yang tua gitu kan, biar pada akur saudara mah gitu kan. Akhirnya diem tuh adik saya. Datang lagi seorang warga nanya lagi, Neng lu pas dicari-cari dari siang tuh di mana lu adanya gitu. Lah saya mah di situ di Pun Singkong. Nah makanya dia tahu di Pun Singkong, itu ada di Pun Singkong itu. Dia ngaku gitu, ngaku. Jadi pada saat dia kabur dari rumah nih, yang pas Iya. ngambek karena nggak dapat lauk, dia lari ke kebun Lari singkong. ke kebun singkong dulu. Kan pohon singkong itu kan kalau waktunya dicabut berapa bulan sih? Tuh kira-kira 6 bulan ya, 6 bulanan nggak salah ya, baru panen gitu kan. Ini pohon singkongnya baru 3 bulanan gitu. Ya cukup lah buat ya kira sekitar segini lah gitu, berapa meteran gitu, 2,5 meteran gitu. Kan ketutup anak kecil, rimbun sama pohon itu di bawahnya. Dia bikin rumah-rumahan ya anak kecil ya kan. Dia bikin rumah-rumahan tuh enak katanya di sini. Yung nggak mau pulang, ngambek dalam hatinya gitu. Itu dia pasti tanya sama nenek-nenek gitu sama warga, saya mau nginep di situ nih tadiannya gitu. Nggak taunya enak katanya, anget gitu. Ya, iya tapi lu enak-enak anget tuh orang semua dibikin susah sama lu Neng gitu. Itu gimana Neng ininya? Wah Neng, itu serem katanya, mukanya yang satu ada kayak apa, kakek-kakek katanya, bawa udah ngaco dah tuh pembicaraannya, udah ada yang kayak kakek-kakek katanya tuh sama nenek-nenek. Terus saya bahannya nanti katanya jadi orang gede nih gitu. Ah lu ngaco gitu, masa orang gede diumpetin lu diem aja, diumpetinnya sama orang gede nih. Diumpetin sama orang gede ya. Orang gede, nih orang gede itu tetenya gede, iya nih tetenya gede gitu, begini katanya gede gitu, diumpetin enak katanya, tidur situ anget kayak gitu. Adik saya udah mulai pulih ya kan. Terus warga juga udah mengetahui, udah banyak tanya-tanya ya kan, udah tahu. Cuman Pak RT datang Pak RT datang ngasih saran yang baik lah gitu ya, buat penutup ini akhir cerita ini gitu. Nih bagi warga gua nih sekarang yang punya anak kecil di bawah umur 7 tahun atau 8 tahun, makanya jangan main liwat maghrib gitu ya, jangan ngayap-ngayap keluar rumah ya, minimal
harus berada di dalam rumah gitu. Jadi kan nggak nyusahin orang tua gitu. Biar nggak bikin heboh warga juga ya, Iya. Bang. Jadi poinnya sih intinya buat para orang tua lebih protek ya Bang, lebih Betul. ngejagain anaknya ya. Betul, kayak gitu. Oke. Harus waspada lah Tetap sebagai waspada. anak-anaknya gitu kan. Apalagi kalau zaman dulu itu masih hebohnya kayak wewe gombel dan lain-lain ya. Betul. Sebenarnya sampai detik ini masih ada ya Bang ya. Kayak Masih, gitu ya. masih. Cuman apalagi ditambah lebih parah lagi kalau dulu kan cuman dari goibnya aja. Goib, betul. Kalau sekarang kan culik segala macam ya, Be. Iya. Berarti kayak tindak pidana perdagangan orang juga masih banyak banget ya. Banyak. Jadi alangkah baiknya orang tua lebih care sama anaknya ya. Betul. Oke Bang Anwar. Oke. Gua ada gua lagi. Oke Bang Anwar. Ini dari Tahan dulu, ini jadi pegang. Oke Bang Anwar. Dari cerita Bang Anwar ini ada sih beberapa hal yang pengen saya tanyain ya. Boleh. Nah, pada waktu kejadian nih Bang, pada tahun tersebut tuh jarak umur dari Bang Anwar ke adik Bang Anwar yang bontot ini berapa tahun Bang? Wah, jaraknya kalau saya umur kira-kira 12 tahunan. 12 tahunan. Iya. Dan Ya, adik saya kan 8 tahunan. Oh. Berapa tahun tuh kira-kira gitu. Nah, untuk anak yang pertama, abangnya Bang Anwar yang pertama udah nikah. Oh, itu udah nikah, punya anak orok. Oh, yang anak orok itu ya. Iya. Oke. Sama ini Bang. Pada saat kejadian nih, pada saat tadinya Bang Anwar diculik wewe gombel. Iya. Nah, kan tadi Bang Anwar sempat bilang kalau sebelum kejadiannya itu memang dari warga sekitar juga udah pernah ada kejadian yang serupa. Pernah ada kejadian seperti adik saya ini. Nah, itu selang waktunya berapa lama tuh Bang? Itu sekitar kurang lebih ya 2 mingguan, Pak. Antara 2 minggu? jarak si warga sama adik saya gitu kan. Diculiknya wewe gombel itu. Memang di situ lagi sedang apa namanya? Viral lah, apa namanya itu? Heboh lah ya. Heboh, iya, di kampung itu. Penculikan apa sih namanya tuh yang disebut teror gitu. Iya, teror dari wewe gombel Wewe ini. gombel, iya, kayak gitu Bang. Nah, pada intinya setelah kejadian adik abang itu ada lagi nggak kejadiannya? Itu ada Ada lagi Bang, diculik? ada, cuman lain cerita wewe gombel ini. Apa tuh? Itu masih sejenisnya. Oh, masih Iya, kaumnya ya, makhluk-makhluk begitu iya, juga ya? masih kayak gitu, kayak gondoruo gitu. Kayak gitu. Berarti ngeri juga Bang ya di kampung Serem, abang ya? Oh, waktu zaman dulu kayak cerita-cerita zaman dulu serem Bang. Apalagi ini baru cerita tentang wewe gombel Wewe adik gombel, saya ya. ya kan. Punya cerita nih kayak sejenis kayak model kayak sekarang gitu kan, ditayangin banyak uka-uka segala macam ya kan. Itu memang kejadian benar Bang kayak gitu. Serem lah. Iya. Jadi memang ini ya. Jadi memang ibaratnya horor banget lah ya. Horor banget. Di waktu zaman dulu mah horor gitu. Horor ya. Nah, sama ini nih Bang, pertanyaan terakhir sih Bang ya. Kan biasanya nih Bang ya, yang kita tahu kan kalau abis diculik sama wewe gombel, Iya. pasti ada aja yang kayak tadi Abang bilang kayak Betul. kalau makan ini jadi jagu atau Betul, bisu. betul. Untuk kejadian adik Abang sendiri nih, itu gimana Bang? Setelah kejadian ada perubahan kah atau memang Ada normal? perubahan. Ada perubahan. Cuman adik saya sih perubahannya normal, nggak kayak yang lain gitu yang saya dengar, gagu segala macam, nggak bisa bicara gitu kan, nggak normal lah kan. Kalau adik saya normal. Normal semua ya Iya, berarti. makanya adik saya di warga setempat nih pada nanya-nanya sempat dia bisa jawab. Dia masih ngejawab Makanya ya. iya, alhamdulillah. Iya. Dan alhamdulillah memang udah nggak dapet ibaratnya nggak ada perubahan sama sekali. Betul. Oke. Oke Bang Anwar, makasih banyak ya udah mau bercerita di Penatua ya, membagikan kisah pengalaman hidupnya ya. Iya, sip. Oke, sekian untuk video kali ini, ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Dan lagi-lagi juga gua nggak kapok nih atau gua nggak bosan untuk mengingatkan kalian bahwa keberadaan kita di sini tidak ada sama sekali maksud dan tujuan untuk menakut-nakuti. Kita hanya berbagi pengalaman dari apa yang pernah dialami langsung oleh narasumber kita. Akhir kata, gue Refdikul dari Penatua dan Bang Anwar pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes.
Bye. Tos bang, mantap.